Karena memang strategi melaparkan inilah untuk membantai Gaza itu, baik militernya maupun sipilnya. Itu kondisi yang terakhir. Ini genosida yang paling jahat barangkali Ustaz ya. Tidak pernah ditemukan contohnya Pak, di era-era modern ini. Bahkan lebih kejam dari Nazi Pak. Anak-anak di sana Pak, tidak berhak untuk hidup. Berapapun usianya, itu dalam benak mereka. Kalaupun ada di antara mereka yang bisa lolos, gak berhak untuk besar. Karena mereka yakin sekali dengan apa yang mereka rasakan, ini semua akan menjadi musuh dia. Dimanapun tanda-tanda itu, mereka melihat mereka pasti akan bantai. Dan cuma iblis yang lakukan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas. Alhamdulillah kita berkesempatan untuk berbincang kembali di podcast ini. Kali ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan Ustadz yang luar biasa. Beliau adalah selain dari seorang ustadz, beliau juga cendekiawan yang keren sekali lah. Saya sering mendengar kajiannya beliau. Ustadz Bahtiar Nasir. Apa kabar Ustadz? Baik Mas Novel. Novel Baswedan juga yang saya kenal gigih pemberaninya. Masya Allah. Selain pinter dan juga cerdik di lapangan. Iya. Enggak lah Ustadz, berlebihan. Saya biasa-biasa aja Ustadz. Ustadz, kalau melihat dari beberapa hal yang ada di sekarang ini yang terkait dengan pemilu, terkait dengan masalah korupsi dan banyak hal lain lagi, tentunya sebelum bicara terkait dengan hal itu, saya ingin tentunya membicarakan satu hal yang sangat luar biasa Ustadz, dan kejahatan yang dahsyat sekali, yaitu pemboman di Rafah Ustadz, yang terjadi beberapa waktu lalu dilakukan oleh Israel. Ini kejahatannya luar biasa. Dan sebelum bicara terkait dengan tadi yang soal poin utama yang kita akan diskusikan, saya ingin Ustadz menceritakan dulu beberapa hal itu sebagai pemahaman dan informasi kepada kita semua Ustadz. Iya, Pak Novel dan seluruh pemirsa di NBW, di podcastnya yang keren ini. Memang suasananya sekarang ini tidak ada kejahatan di era modern yang lebih sadis dari ini. Yang lebih jahat dari ini Pak. Sehingga tidak ada kata yang terungkap kecuali untuk melekatkan kepada mereka itu dua kata. Neo-Nazi, Zionis. Israel itu. Bagaimana tidak, sekarang nih yang terancam itu lebih 600.000 anak-anak terancam mati kelaparan. Ini di selatan. 600.000 ya. 600.000. Yang dari 2,5 juta penduduk itu. Karena memang mereka punya 4 target Pak. Tahjir, tarhil, kemudian tajwi' dan tahwid. Jadi mereka berusaha untuk mengusir secara teratur gitu ya, dari selatan ke tengah, dari utara ke tengah, dari tengah ke selatan. Selatan ini nanti berbatasan dengan Mesir, dengan di Rafah ini. Nah, ini kan karena mereka frustrasi tidak bisa menghabiskan Hamas yang itu merupakan target mereka. Frustrasi menghantam mereka ini, kaum sipil. Kemudian mereka diminta bergeser ke tengah. Di tengah juga dibom juga. Rumah sakit dimatikan listriknya. Pasien-pasien diusir keluar. Yang mati, yang wafat, yang istisyhad di dalam itu semuanya masih berbentuk bangkai. Tidak sengaja mereka tidak untuk kuburkan. Lalu kemudian berhadapan lagi dengan militer di Gaza, mereka tidak sanggup menuntaskan, sipil lagi yang ditekan. Pak. Memang jahat dan penakut lagi Ustaz ya. Sampai mereka terpojok Pak. Orang-orang yang tidak terlatih perang ini terpojok di pagar antara Mesir dengan Gaza. Itu pun mereka sudah kedinginan. Berhari-hari mereka cuma bisa mengganjal dan sudah 3 minggu. 3 pekan gak masuk. Kalaupun masuk Pak terakhir ini hanya cukup untuk 1% orang. Dan itu pun yang boleh masuk cuma pangan, gandum dan air saja. Sampai di dalam itu pun masih ada yang dihancurkan Pak. Mereka pun dikasih red line. Bahwa mereka yang berebutan makanan tapi melintasi garis merah ini mati terbunuh. Dan itu banyak yang terjadi. Mereka berpikir daripada mati kelaparan gak apa-apa. Yang penting udah berjuang mendapatkan makanan dan kemudian terbunuh juga.
Dan ini satu persatu mereka meregang nyawa lah setiap hari. Selain yang dibom ribuan orang itu. Itu kondisi terakhirnya. Dan badan-badan dunia susah bergerak. Kalau Bapak lihat nanti ada ratusan bahkan ribuan trailer-trailer pembawa makanan itu antri itu di pintu luar. Sementara nggak bisa masuk, Pak. Dan yang boleh masuk juga itu hanya bahan pangan yang paling pokok saja dan itu nggak sampai 1%. Saya katakan tadi seperti itu. Jadi ini betul-betul dibuat orang itu lapar dan mati kelaparan. Bahkan Pak yang kelaparan militer. Pasti militer dibikin lapar. Tapi yang kasihan kan ini para tawanan perang. Orang-orang Israel itu yang biasanya dikasih makan minta maaf tentara kepada mereka. Saudara-saudara tawanan mohon maaf kami tidak bermaksud melaparkan Anda. Secara kemanusiaan. Tapi karena rakyat Gaza juga dibikin lapar. Dan mereka nggak punya pilihan. Karena memang strategi melaparkan inilah untuk membantai Gaza itu. Baik militernya maupun sipilnya. Itu kondisi yang terakhir. Ini genosida yang paling jahat barangkali Ustaz ya. Tidak pernah ditemukan contohnya Pak. Di era-era modern ini. Bahkan lebih kejam dari Nazi Pak. Apa yang mereka lakukan. Dan mereka sengaja memang membantai anak-anak dan perempuan karena mereka pada akhirnya akan menjadi generasi baru. Dan perempuan ini adalah pabrik-pabrik produsen-produsen yang bakal melawan mereka. Sampai Cina Pak mengeluarkan pernyataan dalam undang-undang internasional di depan ICJ. ICJ bahwa ketika Gaza mempertahankan dengan senjatanya dengan berbagai cara, itu tidak boleh disebut sebagai teroris. Tidak boleh. Dan ini udah Cina yang berbicara langsung bahwa perlawanan mereka dengan berbagai cara bahkan menggunakan senjata untuk mempertahankan kehidupan mereka dan tidak terusir dari negara mereka adalah sah menurut undang-undang internasional. Tapi mereka terus saja menyematkan teroris kepada orang-orang yang sedang mempertahankan negaranya. Luar biasa itu Ustaz ya. Dan memang kalau kita melihat dari konstitusi Indonesia, tentunya kita juga punya kepentingan untuk membantu saudara-saudara kita atau adanya penjajahan bahkan sampai kejahatan yang luar biasa ini Ustaz ya. Oleh karena itu kita juga merasa perlu bahwa Indonesia menjadi lebih baik, lebih kuat sehingga peran untuk mendukung, membantu dalam konteks contohnya seperti ini, dalam kejahatan dilakukan oleh Israel ini bisa dilakukan dengan lebih baik gitu Ustaz ya. Pertama saya melihat dari masyarakat Pak. Kalau masyarakat Indonesia ini mungkin nomor satu sedunia, yang punya hati, punya empati, dan punya aksi untuk membantu saudara di sana. Dan orang Palestina itu sendiri yang menyatakan itu bahwa mereka sebetulnya amat sangat berharap dari Indonesia. Yang kedua, kita berterima kasih dengan Ibu Menteri, Ibu Retno yang gigih, memperjuangkan kemerdekaan Palestina atau hak-hak Palestina sampai kemarin terakhir di International Court juga kan. Nah, terima kasih juga pada Ibu Menteri. Artinya sebetulnya antara rakyat dan pemerintahan yang dalam hal ini diwakili misalnya oleh Ibu Menteri tadi itu, sebetulnya ini sudah sesuatu yang besar lah dibanding negara lain. Hanya saja kita harus lebih sungguh-sungguh lagi Pak. Terutama kalau kita melihat pembukaan undang-undang dasar kita kan, bahwa kita memang negara yang sejak awal anti kepada penjajahan di muka bumi. Dan kita negara yang sangat-sangat pro pada peri kemanusiaan dan peri keadilan. Begitu juga utang kita di Konferensi Asia Afrika tahun 55. Nah, sampai hari ini alhamdulillah itu masih terjaga. Hanya saja masih musiman. Ini persoalan terbesar kita adalah musiman. Nanti kalau ada kasus baru ramai lagi. Yang kedua, memang kadang-kadang ada persoalan internal dalam negeri kita. Katakanlah baru pemilu, sampai hari ini masih ada, tapi sehingga mereka terlupakan. Padahal sekarang ini Pak, puncak-puncaknya al-maja'ah namanya, kelaparan. Bapak bisa bayangkan makanan mereka Pak. Ada makanan lempeng sebesar jari tangan saya ini, warnanya udah nggak enak dan dilihat. Bahannya apa Pak? Sedikit unsur roti atau tepung. Campurannya itu rumput, jerami, air, sama sedikit pelet makanan hewan. Satu ini bisa bertahan untuk 2 hari mereka. 2 hari itu harus mereka jaga itu. Seorang wartawan dari Al Jazeera itu, dia bilang sudah 4 hari ini
saya mengganjal perut saya dengan sesuatu yang sangat sedikit. Dan sekarang saya udah berjalan 24 jam untuk sekedar mencari makanan, nggak dapat. Saya sudah hampir nggak sanggup lagi berdiri. Hampir nggak sanggup lagi berdiri untuk mencari makan. Di depan mata saya adalah kematian yang sedang menanti saya. Ini kelaparannya, Pak. Kalau Pak, kita itu pernah dengar ada kelaparan di Ethiopia. Ini lebih dari itu. Dan dalam hitungan hari yang sangat pendek, berat badan saya berkurang katanya 30 kilogram. Dan ini betul-betul situasi yang tidak pernah terjadi sebelum ini di abad ini. Dan ini bukan orang-orang yang malas. Orang-orang yang siap bekerja, tetapi kondisi mereka yang sekarang memang dilaparkan, bukan kelaparan. Dilaparkan, Pak. Ditutup akses itu. Inilah juga menjadi kekecewaan kita terhadap bangsa Mesir ya. Saya yakin kalau rakyatnya, ulamanya, intelektualnya, kemanusiaan di Mesir masih berjalan. Tetapi sepertinya ada kekuatan besar di dunia ini, Pak. Ya seperti kita di Indonesia juga, kita tidak bisa berlama-lama membantu mereka. Ada kekuatan. Ya ada kekuatan yang menghalangi kita sepertinya. Untuk melakukan gerakan-gerakan yang lebih besar. Nah, begitu juga Mesir. Di pemerintahan kudetanya oleh As-Sisi ini juga kenapa sebegitu kejamnya mereka. Kalau kita lihat pagar pemisah di antara Gaza sama Mesir ini, luar biasa. Tidak seperti negara-negara lain perbatasannya. Itu kalau nggak salah itu ada 5 baris dengan masing-masing punya sistem sendiri. Jangan sampai ada satupun orang Gaza yang lewat ke Mesir. Bahkan yang mau lolos dan bisa lolos ke Mesir, bayangkan Pak. Mereka harus bayar sampai $5.000 sampai $10.000 per nyawa. Padahal Pak, ya harus bayar, harus jongkok di perbatasan. Padahal Pak, untuk dapat minuman segelas air begini di botol kemasan, itu kalau di selatan dekat dengan Mesir, ya masih puluhan dolar. Kalau sudah sampai ke utara, itu udah satu botol minuman itu udah $100 lebih Pak. Per botol itu. Yang bahkan yang tinggal di selatan pun belum tentu semuanya pernah meminum air kemasan begini Pak. Apalagi yang di utara. Nah, ini kekejaman yang gak pernah terjadi di abad ini. Begitu juga internasional. Bagaimana mungkin ya PBB, Amerika, bahkan negara-negara sekutu mereka sudah mulai ada yang berteriak. Bahkan di dalam tubuh organisasi PBB, ya UNRWA itu kan sekarang ditutup bantuan kemanusiaannya oleh negara-negara donatur selama ini. Yang di bawah ini ada jutaan manusia, yang sekarang betul-betul dipending lah. Tuduhannya apa? Karena katanya ada belasan orang anggotanya orang Hamas gitu. Ini kan ada lah pokoknya Ustaz ya. Gimana caranya pokoknya dihalangi gitu. Dihalangi. Sehingga memang lembaga ini pun kalaupun bisa masuk ya nggak bisa melakukan apa-apa. Jadi sampai pada level itu Pak. Undang-undangnya sampai lembaga kemanusiaan di PBB. Jangan berharap lembaga swasta bisa masuk. Luar biasa sekali. Sopir-sopir yang mau mengantarkan ini pun harus sopir-sopir yang memang punya jiwa atau mental yang baik. Kalau enggak, mereka akan berhadapan dengan kekuatan di dalam. Kadang dibakar, kadang ditembak. Dan ini makanan yang sudah disimpan di gudang tuh masih berpotensi untuk mereka bakar juga Pak. Sementara masyarakat di sana tidak punya pilihan. Itu kalau sudah ada makanan datang, anak-anak kecil itu, orang-orang tuanya bawa piring, bawa panci itu. Kadang hanya 1-2% barangkali yang dapat makanan, selebihnya nggak dapat. Situasinya sudah sangat parah pas saat ini. Jadi ya kita doakanlah mereka. Bahkan Bapak lihat kemarin, siapa tuh Aaron Brussel tuh, yang membakar dirinya. Tentara Amerika aktif gitu, tentara aktif dari pasukan udara mereka membakar dirinya. Kalau sudah sampai tentaranya begitu, mungkin dia juga stres ya. Harus membunuh orang-orang yang tidak pantas untuk dibunuh atas nama sesuatu yang mereka juga nggak tahu. Tapi Amerika masih terus memaksakan bersama sekutunya untuk menghancurkan itu. Jahat sekali Ustaz ya. Saya nggak habis pikir orang bisa sejahat itu ya. Kira-kira motivasinya masa hanya sekedar mau menguasai wilayah saja Ustaz? Saya nggak yakin hanya sekedar itu nih Ustaz. Pastinya ada motivasi yang yang jauh lebih besar dari itu nih Ustaz. Sampai mau berbuat begitu Ustaz ya. Ini kan kebangetan sekali kejahatannya.
Ya memang kalau dilihat dari motif ideologi terutama, ini kan paling tinggi dari semua motif adalah ideologi Pak ya. Ya memang ini ideologi iblis Pak, kata kuncinya. Kata kuncinya ya. Cuma iblis dan teman-temannya yang melakukan ini. Lembaga-lembaganya ya, mulai lembaga Zionis Israel yang sejak awal Rothschild dan keluarganya memang sudah bercita-cita besar untuk melakukan itu dan memang tidak menghendaki adanya makhluk lain selain mereka. Dan mereka juga punya cita-cita besar untuk membangun sebuah kekuatan dunia dari situ, Pak. Jadi mereka tidak ingin ada sedikit pun gangguan di sana. Bahkan sekarang pemiskinan, Pak, pemiskinan sudah pada level yang luar biasa di Al-Quds. Jadi kasus bukan cuma di Gaza, bukan. Oh, jadi bukan cuma di Gaza, bukan. Kelaparan itu mereka lakukan juga sekarang mereka terapkan di Al-Quds. Ini tertutup berita, Pak. Pemiskinan semiskin-miskinnya memang sejak awal juga sudah susah. Nah, sekarang ditambah lagi dengan kasus 7 Oktober. Maka yang tertimpa pun bukan cuma Gaza. Sekarang tuh Al-Quds tepi barat. Itu pembantaian demi pembantaian. Pokoknya secara ideologi mereka melakukan berbagai macam bentuk kekejaman yang memang cuma iblis yang melakukan ini. Nggak ada sedikit pun rasa kemanusiaan. Andai ada sedikit saja. Andai ada sedikit saja rasa kemanusiaan, pastilah ada peluang bagi sipil untuk sedikit bernafas, untuk melanjutkan hidup. Anak-anak di sana, Pak, tidak berhak untuk hidup. Berapapun usianya, itu dalam benak mereka. Kalaupun ada di antara mereka yang bisa lolos, nggak berhak untuk besar. Karena mereka yakin sekali dengan apa yang mereka rasakan, ini semua akan menjadi musuh dia. Dimanapun tanda-tanda itu mereka melihat, mereka pasti akan bantai. Dan cuma iblis yang lakukan ini. Dan rasanya manusia yang normal nggak mungkin juga melakukan itu kepada binatang, Ustaz. Ini kan terlaluannya luar biasa ini. Bisa seperti itu ya, betul kata Ustaz tadi bilang. Memang ini hanya iblis yang bisa melakukan hal yang seperti itu. Binatang pun tidak melakukan itu. Gila nih Ustaz. Jadi melihat situasi itu Ustaz, memang kita sangat prihatin dan sangat marah lah. Itu tapi memang kita nggak bisa berbuat apa-apa nih Ustaz. Dan tentunya kita terus mendoakan nih Ustaz. Tapi saya ingin tahu juga terkait dengan update ini Ustaz, Al-Aqsa Ustaz. Bagaimana dengan kondisi di Al-Aqsa Ustaz? Bulan Ramadan rencananya mereka akan menutup. Dan tidak boleh ada orang yang masuk Masjidil Aqsa. Ramadan ini? Yang sebentar lagi. Ini kondisi terakhir yang sedang mereka dan sudah ditetapkan itu. Tidak boleh ada satu orang pun sholat di Masjidil Aqsa. Khususnya orang dalam. Orang-orang Palestina. Yang tinggal di sekitar Al-Quds di tepi barat. Kalau Gaza nggak mungkin lah. Tapi untuk para visitor, untuk para wisatawan, supaya citra dia sebagai negeri yang aman, yang manusiawi tetap mungkin dibuka. Tapi untuk orang Palestina sendiri, orang dalam, padahal mereka yang berhak dan mereka memang ingin menjaga, ini tidak diperkenankan. Saya tidak tahu nanti pun kalau wisatawan boleh masuk, entah pintu yang mana. Tapi ini kondisi terakhir ya, selain pemiskinan dan penutupan akses buat orang-orang untuk tidak bisa sholat di sana. Ini terus berlangsung. Bahkan secara sporadik pembantaian, pembunuhan, pemerkosaan, perampasan terus berjalan. Pengosongan rumah-rumah orang pribumi di situ untuk dijadikan sebagai tempat tinggal mereka terus dikerjakan. Dan ini memang luput sekarang. Pemenjaraan, penangkapan, pengusiran dan seterusnya terus berjalan. Setiap hari tidak turun intensitasnya. Bahkan berani menutup Masjidil Aqsa untuk orang dalam. Jadi kalaupun terbuka hanya untuk pencitraan. Dan agenda dia untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa dari bawah itu terus berlangsung. Upacara-upacara kesyirikan mereka yang mengatasnamakan tabut, yang kotak kekuatan mereka itu, dengan trompet-trompetnya yang mereka lakukan upacara itu sudah terus berlangsung. Walau mereka hampir frustrasi menghadapi situasi sampai hari ini, tetapi mereka terus melakukan bentuk-bentuk penistaan terhadap Masjidil Aqsa dengan semua upacara-upacara kemusyrikan yang dibenci oleh umat Islam dan diharamkan oleh Islam mereka lakukan di Masjidil Aqsa.
Ini luput dari berita sebenarnya. Ini luar biasa sekali Ustaz. Ini kebangetannya udah apa ya? Sudah iblis tadi benar. Udah iblis memang. Terus Ustaz gini, tadi sebetulnya saya mau bicara terkait dengan ini, tapi mendengar cerita ini saya jadi lebih tertarik bicara ini aja Ustaz. Jadi apa ya? Kita marah dengan situasi ini. Terus gini Ustaz, bagaimana dengan negara-negara Arab di sekitar situ Ustaz? Apa yang mereka bisa melakukan perlawanan atau menekan Israel atau bagaimana? Apa yang mereka telah lakukan selama ini Ustaz? Ya, memang ini mesti hati-hati juga ya menyampaikannya karena politik Timur Tengah itu yang memang sangat sensitif dan high dibanding politik internal kita dengan semua dinamika yang terjadi. Pertama, secara masyarakat Arab itu sebetulnya pro kepada pembebasan Palestina. Dan keinginan mereka untuk membantu, berjuang dengan harta, bahkan dengan nyawa masih terus ada bergelora. Tapi seperti yang Pak Novel tadi katakan, kita bisa berbuat apa hari ini? Kata-kata itu tadi kan mengindikasikan bahwa kita terikat pada hukum internasional kan? Gitu. Karena kita taat pada hukum internasional kan? Nah seandainya kita tidak taat ya jadi Houthi atau jadi Hezbollah kan gitu. Nah untungnya Gaza juga keluar dari hukum internasional. Seandainya pakai hukum internasional ya mungkin mereka nggak bisa berbuat apa-apa juga. Tapi upaya-upaya sekarang gencatan senjata terakhir ini inisiasi dari Qatar terutama ya. Qatar yang terus dan sekarang bersama Rusia dan Cina mendudukkan Israel dan Amerika untuk mencapai kesepakatan ini. Ya, tapi sampai hari ini memang secara militer Gaza masih terus melawan Pak. Gazanya melawan itu. Melawan dan kekuatan mereka yang keluar belum 20% kok. Cuma memang sekarang dilaparkan aja. Gitu. Tapi mereka kalau ditanya masih bertahan. Bahkan Hamas sendiri sampai hari ini mengatakan dia menolak two state solution itu. Yang Yerusalem Barat, Yerusalem Timur sebagai ibu kota bersama. Karena itu juga mustahil, masa penjajah sama yang dijajah berdampingan ibu kotanya kan nggak mungkin. Betul. Itu juga kata-kata kosong sebetulnya two state solution itu. Jadi di meja perundingan dunia Arab ini juga masih berperan besar. Nah hanya saja lagi-lagi hukum internasional, terutama setelah mereka menandatangani proposal Trump sebelumnya, ya bahwa mereka akan melakukan normalisasi hubungan. Nah ini tanda tangan dunia Arab ini ya sepertinya terkunci di sana. Ya, tapi secara masyarakat, upaya-upaya masyarakat Timur Tengah untuk membebaskan Palestina terus bersemangat. Jadi kepada teman-teman yang misinformasi seputar ini, jangan terlalu juga cepat mendiskreditkan saudara kita di sana. Jangan terlalu digeneralisir. Jadi nggak sesimpel itu Ustaz ya. Bukan sesimpel itu. Seperti orang pribadi kalau ada temannya diganggu langsung bisa bertindak langsung gitu. Ya mereka juga terikat pada hukum internasional. Belum lagi ada kesepakatan yang sudah mereka tanda tangani dengan Trump. Yang itu yang sebetulnya membuat Gaza marah. Meledaklah 7 Oktober itu. Saya yang punya tanah, kenapa Anda yang tanda tangan gitu? Saya yang punya tangan, saya yang punya tanah, saya punya negara, kenapa Anda yang tanda tangan atas nama kami dengan musuh kami gitu? Ini sebetulnya juga menjadi konflik internal sendiri antara dunia Arab dengan Palestina sebetulnya. Memang ini Ustaz ya. Dan lagi Ustaz kalau dilihat dari beberapa perspektif nih Ustaz ya, tentunya kita bersyukur ada seperti Houthi yang berani melawan gitu Ustaz ya. Tapi kan seringkali orang mengatakan kenapa kok dari kelompok itu saja gitu Ustaz. Yang lain-lainnya tapi memang ya tadi Ustaz bilang memang rumit ya Ustaz ya. Sebetulnya kita kalau membandingkan karena Houthi dari kelompok Iran. Gitu kan. Kelompok Sunni di Gaza jauh lebih hebat. Katakanlah citra yang direbut oleh Hezbollah dan Houthi gitu ya untuk menjadi pembela, tapi kan Ahlussunnah tetap lebih besar, lebih kuat, lebih di depan. Walaupun dukungan hari ini dari Hezbollah dan Houthi sangat dihargai oleh Gaza. Tapi ini juga salah satu sebabnya kenapa negara-negara Teluk masih nggak mau bantu. Karena negara Teluk berpendapat bahwa kalau Hamas nggak habis, ya berarti Iran punya kaki tangan di Teluk. Itu cara pandangnya. Dan kalau ada Iran di dalam, berarti tidak akan pernah damai selamanya Timur Tengah itu. Ini pula yang menjadi ganjalan sekarang. Situasi di sana.
Dan saya gini Ustaz, saya pernah punya pengalaman militer Ustaz ya. Saya pernah pendidikan di akademi militer walaupun awalnya karena akabri kan Ustaz. 6 bulan saya pendidikan di sana. Jadi pengalaman dan pendidikan terkait dengan tempur saya tahu. Saya pernah berpraktek juga Ustaz. Di lokasi? Iya, saya pernah bertugas terkait dengan pengamanan operasi untuk melawan separatis. Tapi dan saya pernah melakukan praktek-praktek tempur. Melihat apa yang dilakukan oleh Hamas Ustaz. Saya lihat ini orang-orang luar biasa Ustaz. Bahkan saya belum pernah melihat tentara-tentara di tempat-tempat lain ya. Walaupun melihat beberapa pemberitaan dan film-film dokumenter. Dan saya bisa yakini ini tentara yang paling hebat. Yang paling hebat keberaniannya luar biasa. Bayangkan bisa perang langsung dengan menatap peluru-peluru. Ini luar biasa. Belum pernah saya melihat ada perang yang seperti itu Ustaz. Gimana Ustaz bisa menggambarkan seperti itu dan gimana tuh pendidikannya itu Ustaz? Yang paling masyhur sekarang strategi Hamas yang ini juga menakutkan adalah strategi Masafatu Sifr meter. Jarak tempur 0 meter. Nah, jarak tempur 0 meter ini tentu kalau ditanya keberanian mereka, rahasianya dari mana, ya mereka baca Al-Quran sebetulnya. Dari awal itu sebetulnya kalau kita telusuri nanti latihan mungkin mirip-mirip lah. Tapi mereka kan latihannya udah lama Pak di bawah tanah. Mereka punya bunker-bunker itu untuk bisa melatih pasukan dengan berbagai macam bentuk senjata. Tetapi memang harus sabar berada di dalam untuk menggali terowongan agar tidak tercium ya atau terdeteksi. Itu juga ratusan yang meninggal dunia di dalam. Karena kurang oksigen, karena kelelahan, karena runtuhan, dan karena longsoran, karena terjebak dan lain-lain. Itu situasi yang hari-hari lah mereka hadapi. Jangan tanya soal makanan, pastinya terbatas. Nah, tetapi kalau ditanya ideologinya, sebetulnya seperti Masafatu Sifr meter, jarak tempur 0 meter. Bayangkan bahwa satu rudal yang harganya $150 untuk meledakkan tank Merkava yang harganya $7 juta. Itu kan ada kamera 360. Kemudian sniper mereka kan juga bisa bergerak 360 derajat dan itu dikendalikan dari gadget di dalam. Gimana itu punya keberanian? Jadi, dan itu dahsyat luar biasa. Membawa dan tiba-tiba muncul dari bawah tanah gitu ya, yang dekat mereka. Ini semua perpaduan antara keberanian dan kenekatan lah sudah, dan mencari mati gitu kira-kira. Dengan kecerdasan dan pelatihan yang intens, gitu. Jadi yang satu pakai teleskop, kemudian komunikasi, kamu keluar dari lubang yang ini, tank yang mau kamu bom itu ada di titik koordinat sekian, keluarnya dari saluran ini tiba-tiba muncul. Itu tentu bukanlah dengan cara yang bodoh mereka melakukan itu. Tapi kalau ditanya sumber dari semuanya, ya memang ideologi itu dari Al-Quran. La yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassana aw min wara'i judur. Mereka tuh nggak berani tempur sama kamu kecuali dari balik-balik kampung. Ya. Dan yang kedua atau dari balik-balik benteng. Makanya mereka juga pakai banyak tentara bayaran atau tentara asing untuk head to headnya kan, full contact body untuk mereka sendiri mereka sangat takut. Ini yang sebetulnya kalau kita mau gali satu persatu, banyak sekali kode-kode operasi mereka, kode-kode tempur mereka itu menggunakan bahasa-bahasa dari Al-Quran. Seperti misalnya sekarang kan Tufanul Aqsa, 2 kali kata Tufan di dalam Al-Quran disebutkan. Badai Al-Aqsa itu sebelumnya Hijaratus Sijil dan seterusnya. Kemudian Asfim Makul, itu diambil dari surah Al-Fil semua. Dan memang orang-orang yang sekarang nih, petempur sekarang itu hasil didikan dulu dari masjid-masjid. Setelah tahun 67, para ulama di sana berkesepakat, ini generasi yang ini namanya Jalut Ta'ban. Tahun 67 dia udah berpikir ini udah nggak bisa deh. Generasi udah nggak cocok lagi, kita besarkan anak-anak dari masjid kembali kepada Al-Quran. Setelah 20 tahun dites. Bagaimana mereka? Si guru bilang, nih masjid nggak cukup nih, adik-adik kalian belajar sekarang nggak cukup. Coba bantulah masjid ini. Datanglah yang bisa bawa pasir, bawa bata, bawa semen. Ternyata datang semua. Yang bisa masak, yang bisa tukang, yang insinyur. Dari situlah
Si guru berharap kelihatannya udah siap bangkit. Nah inilah sekarang yang menjadi petempur sekarang ini. Terutama di level pimpinan, mereka-mereka yang dulu dibesarkan dari masjid. Iya. Gitu. Menarik sekali Ustadz. Dan itu orang-orang yang betul-betul terdidik, terlatih ya secara keterampilan. Dan memang jihad seperti itu jihad yang luar biasa dan betul-betul kesempatan yang sangat baik Ustadz ya. Karena kesempatan berjihad tentunya nggak selalu datang kan Ustadz. Terutama gini cara pandang mereka Pak tentang sebetulnya begini. Yang paling penting dari keberanian mereka itu satu. Cara pandang mereka tentang hidup dan mati sudah selesai. Jadi nggak berpikir lagi nanti gimana. Jadi misalnya ayat mengatakan wala in qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratu minallahi wa rahmah khairun mimma yajma'un. Jadi ini begini. Ketika kamu bertempur dan kamu mati terbunuh di jalan Allah, atau kamu mati tapi tidak terbunuh sebagai tenaga kesehatan kah, konsumsi kah gitu. Lalu kamu mati tidak terbunuh. Dua-dua mati itu dijanjikan dua hal oleh Tuhanmu, ampunan dan rahmat. Dan dua hal ini lebih hebat daripada kamu pulang hidup dan dapat ghanimah, rampasan perang. Iya. Jadi udah ada perbandingannya. Jadi mati itu jauh lebih terhormat, jauh lebih membanggakan, jauh lebih tinggi karena maghfirah dan rahmat. Sementara hidup dapat pangkat, dapat rampasan perang gitu, itu nggak lebih terhormat daripada mati. Di situ yang saya sebut mereka itu. Atau Ustadz, saya mau komparasikan atau analogikan dengan keadaan di negeri kita ini, Ustadz. Jadi di negeri kita ini kan kalau kita bisa bilang korupsi banyak sekali, Ustadz. Kita punya banyak potensi untuk membuat negeri ini makmur, negeri ini menjadi jauh lebih baik. Tapi tentunya korupsi itu menghadang dan menggagalkan itu semua. Bahkan kalau kita lihat Ustadz, sebenarnya di pemerintahan juga banyak orang yang baik Ustadz. Betul. Tapi masalahnya mereka nggak punya nggak diberi posisi. Dan akhirnya dia nggak bisa berbuat Ustadz. Atau dia punya posisi, berbuat tapi kemudian dihadang. Justru malah dia tersingkirkan gitu Ustadz ya. Nah mendapat gambaran-gambaran tadi Ustadz. Gimana Ustadz untuk memberikan semangat nih Ustadz agar kita sebagai seorang muslim yang punya kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar, untuk berbuat kebaikan kepada semua orang, gimana nasihat Ustadz? Begini Pak, ini kita bicara kebangsaan Indonesia ya. Kita harus tegakkan negara kesatuan Republik Indonesia agar kita bisa menjadi negara besar, negara maju, negara kuat, kaya ke depan, semua bisa membantu yang lemah. Begini, kalau bercermin dari Palestina untuk Indonesia, kita udah punya model sebetulnya. Role model kita siapa? Jenderal Sudirman. Bayangkan Pak, Jenderal Sudirman kan nggak lebih lemah dari Ahmad Yasin juga kan? Sang guru ngaji tadi itu, yang cuma bisa di atas kursi roda. Zaman Jenderal Sudirman kita nggak punya kursi roda Pak. Pakai tandu saja. Pakai tandu. Itulah simbolnya sebetulnya. Simbol keteguhan, simbol kesabaran, simbol perlawanan, simbol nasionalisme, simbol Bhinneka Tunggal Ika, itu sebetulnya ada pada sosok itu. Jadi kalau ingin melihat Palestina itu kejauhan kalau kita ke Ahmad Yasin. Jenderal Sudirman itu adalah sosok bagi kita. Sang jenderal besar itu. Kita punya model, role model. Belum lagi kalau kita kepada pahlawan-pahlawan kita yang lain, kita punya segudang pahlawan yang bisa kita ambil nilai-nilai mereka. Untuk hari ini mungkin nggak diterapkan, sangat mungkin. Cuma memang satu sih yang membuat kita lemah, cinta dunia. Pendidikan kita sekarang ini, dia baru bisa matang melihat hidup dan mati itu menjadi mantap. Kalau dia sudah benar mandang dunia dan mandang akhirat. Nah, nggak perlu tinggi-tinggi juga sebetulnya. Setiap orang sudah punya chip di dalam hatinya, udah dikasih sama Tuhan. Ya kayak Bung Tomo, kita cuma punya satu kata, merdeka atau mati. Itu juga warisan Jenderal Sudirman kan Pak. Tubuh memang kelihatan bronkitis kan, TBC kan ya. Selalu ditandu pakai jas tebal, kedinginan, tapi dalam mental tidak pernah menyerah. Kalau bahasa Palestina bilang Ramzul Adwan wa alamatus sumud gitu. Kita harus bangkitkan kembali.
bahwa rumus perlawanan, alamat keteguhan itu adalah pada bangsa ini. Dan kita punya sosok-sosok hebat. Yang terdekat barangkali Jenderal Sudirman. Itu satu. Yang kedua, bahwa orang-orang kuat, orang-orang baik yang punya jabatan atau lemah, tidak punya jabatan, itu bukanlah sesuatu yang bisa dijadikan alasan, Pak. Persoalan kan karena Anda takut saja kehilangan jabatan. Karena cinta dunia tadi kan. Betul. Emangnya para pahlawan dulu nggak takut soal itu? Ancamannya lebih keras dari Anda. Kalau Anda terancam cuma kursi dan pantat, atau gaji dan fasilitas, dulu mereka terancam keluarganya lebih parah. Gitu kan? Tapi ada satu prinsip para pahlawan bangsa ini. Bahwa kalau kembali potret Palestina sama. Indonesia ini sama Palestina. Dan harusnya Palestina juga belajar dari Indonesia. Nanti ya setelah ini saya kasih tahu. Bahwa apa yang membuat mereka kuat? Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Persoalannya adalah karena Anda tidak menyuarakan kebenaran. Anda punya posisi kurang kuat di jabatan Anda. Tapi kalau Anda nyatakan kebenaran, kan kebenaran ini senjata. Kebenaran yang Pak Novel lakukan dan teman-teman itu dengan semua resiko, senjata itu Pak. Dan itu lebih tajam dari pedang semua. Itu kebenaran. Pedang keadilan. Itu yang dipegang oleh orang di sana. Makanya mereka berani melawan hukum internasional. Dan dia nggak peduli. Apa yang membuat mereka jadi pintar, mereka jadi kuat. Orang-orang kita dulu. Emangnya dulu pejuang-pejuang Indonesia bisa bikin senjata? Enggak kan? Enggak ada yang bisa ya. Nggak bisa. Orang Palestina mendingan sekarang bisa produksi. Oh iya betul. Betul. Terus senjata kita orang kita dari mana dulu? Rampasan Ustadz ya. Rampasan dan ada yang kirim juga kali ya. Oh iya. Betul nggak? Betul. Di black market ada juga negara yang simpati, orang kaya yang simpati. Kita kan modal bambu runcing, padahal nggak bisa perang itu. Senjata lawan bambu runcing nggak boleh. Abu Bakar berpesan kepada para tentaranya bahwa panah lawan panah, pedang lawan pedang, tombak lawan tombak. Nggak bisa hanya dengan doa. Nah, kenapa Indonesia dulu bisa menang? Ya karena mereka berani berjuang atas nama kebenaran dengan semua resikonya. Apa kata ayat tadi? Kebenaran akan menang jika didatangkan, dihadirkan. Dan kebatilan pasti kalah. Cuma kalau Anda sendiri nggak berani menyatakan kebenaran, Anda tidak menampakkan kebenaran itu kayak matahari di waktu fajar. Hancur kegelapan itu. Kayak syaitan itu dhaif. Tipu daya setan itu lemah kayak sulap-sulapan gitu Pak. Gaza sekarang berhasil melumpuhkan dua hal. Dua mitos di muka bumi dihancurkan oleh Gaza. Satu, Israel negara terkuat. Sekarang mitos. Dua, tidak dapat ditembus. Intelijen dan Iron Dome-nya. Tembus sekarang. Dua mitos itu udah selesai di sana. Di Indonesia juga gitu. Belanda, Inggris dengan semua sekutunya tuntas di hadapan Indonesia. Nah, saya mau bilang sama Gaza, sama Palestina, saudaraku di Palestina, pertikaian di antara kami dulu jauh lebih kompleks dari Anda karena negara kami luas. Faksi kami lebih luas, tapi raja-raja kami, sultan-sultan kami, panglima-panglima kami, tentara-tentara kami mau bersatu. Untuk negara kesatuan ini, maka kita dapat negara besar. Gitu. Menarik sekali Ustaz. Itu. Nah, mereka selama berpecah juga susah. Kita norong dari luar kan. Nah Indonesia juga gitu, jangan pecah. Betul. Walaupun ada yang berusaha untuk pecah belah. Selalu Ustaz ya. Ustaz, saya teringat Ustaz, saya dulu ketika masih sebagai penegak hukum Ustaz, seringkali dibuat persepsi ya. Kalau nangkep si A, si B itu nabrak tembok gitu. Kan sama-sama tadi. Betul. Dan akhirnya apa? Ketika kita kemudian bismillah kita yakin aja kita jalankan semua, kita nggak peduli dan kita nggak mau kompromi. Mereka takut semua, kalang kabut semua. Bahkan ada beberapa yang lari ke luar negeri. Nah, ini mesti harus diceritakan nih. Tapi saya mungkin nanti Ustaz ya. Mungkin ada beberapa teman-teman yang bisa cerita nanti. Tapi ini menggambarkan bahwa sebenarnya poin yang Ustadz sampaikan tadi itu betul-betul penting lah. Kita harus punya keyakinan. Dan kita nggak boleh takut. Kadang-kala gini Ustadz, penyakitnya itu kita sendiri membesar-besarkan penjahat. Penjahat dikasih nama-nama yang heroik. Gelar-gelar hebat. Gelar-gelar hebat.
akhirnya kita takut sendiri karena kita disematkan itu. Betul. Padahal nggak perlu. Penjahat tetap aja penjahat, nggak perlu takuti. Betul. Kita berbuat kebaikan, kita harus yakin dan harus konsisten. Betul. Terus aja jalan. Betul. Dan yang poin penting tadi yang Ustadz sampaikan tadi, bagaimana kita bisa menguatkan pemahaman kita terhadap hidup. Betul. Dan tidak takut mati, dan kemudian tidak mencintai dunia yang berlebihan, yang membuat kita justru malah menjadi orang penakut dan tidak mengambil kesempatan untuk berbuat kebaikan. Betul. Ustadz, ini kalau ngomong lagi kayaknya nggak selesai nih Ustadz. Tapi saya ingin Ustadz memberikan closing statement Ustadz, untuk beberapa pesan, untuk memberikan semangat dan memberikan membangkitkan Ustadz, biar orang berani untuk berbuat kebaikan dan konsisten. Ya. Bangsa Indonesia ini ada atau tidak ada, apa ukurannya? Moral, akhlak. Artinya kalau sudah tidak ada moral, tidak ada akhlak, hancur hukum itu. Undang-undang, peraturan, hanyalah tulisan-tulisan tanpa makna. Jika orang-orangnya tak berakhlak dan tak bermoral. Gitu. Jadi jangan ganti pelajaran akhlak dan moral ini dengan yang lain. Berbeda ya. Dan moral, akhlak tertinggi sebuah bangsa, kalau ingin bangsa itu kuat adalah rasa adil dan keadilan. Kalau sudah hilang keadilan dari pemimpin satu bangsa, ini hancur. Tinggal satu lagi udah, perpecahan. Ketika itu terjadi, semua akan dikalahkan. Nah, karenanya Indonesia yang saat ini sedang dalam situasi yang mungkin quote and quote tidak baik-baik saja, ya kalah menang dalam pemilu atau tuntutan ingin menghadirkan mana yang benar mana yang salah, silakan secara hukum. Tapi jangan sampai kemudian memberi peluang kepada pihak ketiga, kepada pihak ketiga yang hendak meruntuhkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan kita harus berada di baris terdepan, menjaga moral dengan semua keyakinan kita, dan kita tetap punya satu kalimat, merdeka atau mati. Luar biasa Ustadz. Insyaallah. Ustadz, karena waktu barangkali Ustadz, saya terima kasih sekali Ustadz berkenan untuk bisa membersamai kita semua berbincang di podcast ini Ustadz. Semoga bisa menjadi kebaikan Ustadz. Amin. Terima kasih. Salam integritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.